ancaman hukuman dan tuntutan itu dianggap tidak benar sehingga dia bebas demi hukum ya. Jadi itu dia tentang Sanjay. Nah kemudian pada hari ini saya akan sampaikan juga mengenai pemulihan nama baik Sanjay karena dia tidak bersalah di pengadilan negeri maupun pengadilan Mahkamah Agung. Akhirnya saya sampaikan bahwasanya Sanjay ini pulih harkat dan martabatnya sesuai dengan putusan, pulih juga nama baiknya sesuai dengan putusan. Jadi Sanjay ini dia sebagai orang yang baik-baik saja gitu, artinya nama baiknya tidak tercemar oleh proses pidana. Itu dia. Satu ya. Berikutnya yang kedua mengenai persoalan gugatan UMKM terhadap perusahaan PT Kemenkum. Ketika Sanjay ditahan, tentunya para UMKM ini kan panik, akhirnya mereka melakukan gugatan PKPU. Gugatan PKPU ini merupakan gugatan penundaan utang. Ya, di PKPU ini di Pengadilan Niaga ada gugatan mengenai PKPU. Di sini ada beberapa gugatan. Kita ambil contoh yaitu gugatan dari ini di Pengadilan Niaga ya, gugatan PKPU dari beberapa personil ya, beberapa anggota UMKM. Ada sekitar 10 gugatan dari beberapa anggota UMKM yang menyatakan bahwasanya adanya PKPU terhadap perusahaan Kemenkum. Bahwasanya ternyata semua hakim yang memutuskan perkara PKPU ini ada 10 gugatan ini menyatakan bahwasanya ini bukan PKPU karena Sanjay atau PT Kemenkum ini tidak berhutang kepada siapapun juga atau kepada pihak mereka, karena Sanjay ini sebenarnya yang didatakan adalah jasa, jadi tidak ada hutang yang diterima oleh si PT Kemenkum dari mereka, sehingga ketika mereka buka yang berupa PKPU, akhirnya gugatan mereka keseluruhannya ditolak ya. Jadi gugatan PKPU ini ditolak ya. Nah, jadi ada 10 gugatan, di sini ada beberapa jenis gugatan PKPU semuanya ditolak sehingga PT Kemenkum sekali lagi tidak terjerat masalah penundaan utang ya, masalah peradilan niaga mengenai utang ya, gitu, karena bukan soal utang di sini, jadi nggak ada utang. Jadi di sini clear lagi, makanya kemudian yang namanya UMKM ini Sanjay dan perusahaannya tidak berhutang kepada mereka, gitu. Jadi ini kan yang heboh kemarin itu kan, UMKM ini kan mengejar adanya uang-uang yang namanya di perusahaan. Kan? Nah itu jawaban dari hakim-hakim niaga dan pengadilan niaga ternyata tidak ada, sehingga lepaslah PT Kemenkum dari posisi PKPU. PKPU sendiri kepanjangan apa? Saya juga lupa nama kepanjangan bos. Nah, proses penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Nah, penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ya. Jadi lepas dari atau tidak ada hutang sama sekali. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai uang sekitar 57 miliar sebenarnya di sini di data ini 57 miliar, di mana ketika Sanjay kemudian ditangkap di Polda Jawa Timur karena ketakutan keluarganya dan Sanjay juga ketakutan, akhirnya uang pribadi keluarga dititipkan kepada seorang pengacara yang adalah ex kuasa hukum daripada Sanjay sendiri, mantan kuasa hukum yang belum sempat bersidang ya, karena memproses, yaitu kepada saudara S ya, pengacara S. Nah ini sudah beberapa kali secara lisan ya dimintakan mengenai uang ini untuk dikembalikan, tapi sampai sekarang belum dikembalikan. Jadi uang ini adalah uang titipan, dibuktikan dengan bukti-bukti setoran dan kemudian dokumen-dokumen pernyataan-pernyataan sebagai uang titipan. Nah, tapi tetap nanti kita akan verifikasi sejauh mana uang titipan ini. Kan uang titipan sebesar 57 miliar, sementara jasa pengacaranya berapa? Ternyata ada di sini data juga jasa pengacara sekitar 13 sampai 16 miliar jasa pengacara. Jadi kalau diambil selisihnya antara uang titipan sama jasa pengacara masih ada selisih sekitar kira-kira 42 miliar. Nah itu yang kemudian dimintakan untuk ditagih. Tapi ini belum kita verifikasi dan belum kita minta tagihkan. Jadi dalam waktu dekat berdasarkan kuasa hukum yang ada pada kami akan melakukan penagihan atau permintaan supaya uang titipan tersebut senilai yang saya sebutkan tadi atau paling tidak serendah-rendah sebesar 40 miliar itu dikembalikan kepada keluarga Sanjay. Jadi saya akan melakukan permintaan pengembalian uang kepada pengacara tersebut.
Nah, harapannya dengan itikat baik, sama-sama itikat baik, kemudian ini bisa terlaksana dengan baik. Jadi kita menunggu hasil dari pekerjaan yang sifatnya pekerjaan pengacara, gitu, dari kami untuk melakukan penagihan. Harapannya asal kita tagih uang dikembalikan, selesai persoalan. Tapi kalau kemudian kita sudah tagih secara baik-baik tidak selesai, tentu kita lanjutkan dengan somasi 1, somasi 2. Kalau nggak selesai juga, baru kita lanjutkan dengan proses hukum, yaitu dugaan adanya tindak pidana penerapan. Jadi itu yang kita sampaikan. Dari Pak Andi, kenapa ada di sini? Karena beliau sebenarnya tadinya diberikan kuasa untuk menagih. Beliau sudah menagih dengan surat tagihan, tapi tidak digubris oleh yang bersangkutan ya. Yang mungkin harus yang menagih supaya digubris. Itu tadi yang disampaikan oleh kami kuasa hukum beserta Pak Andi ini yang adalah kuasanya juga untuk menagih tadinya, tapi sekarang sudah dialihkan semuanya kepada kami pengacara. Gitu. Ya. Iya, karena ketakutan kan kadang-kadang situasional psikologis sehingga dia takut, keluarga juga takut karena kan ini ada proses hukum kan dari Polda Jawa Timur, akhirnya mereka uang pribadi, uang keluarga ini dititipkanlah kepada pihak pengacara terdahulu. Bang, artinya proses pemindahan uang itu atau penitipan uang itu terjadi ketika proses ini sedang berlangsung atau ketika proses hukum itu sudah selesai? Pemindahan uang itu terjadi pada saat proses hukum sedang berlangsung. Pada saat dia ditahan di Polda Jawa Timur, terjadilah ketakutan. Kita nggak tahu siapa yang memulai menakuti, apakah Polda Jawa Timur, apakah ketakutan pribadi dari sendiri, apakah pengacara yang nakuti, sehingga akhirnya uangnya dititipkan kepada pengacara. Pengakuan klien abang sendiri? Sementara karena ketakutan, karena komunikasi yang intens dengan pengacara, supaya uangnya aman, sudah buktikan aja lah dengan pengacara. Ada tekanan bang dari pihak luar? Nanti kita buktikan ketika saya mendalami materi ini dengan si klien kami ini. Bang, ini kan menyeret nama para tabas juga bang, bener nih bang? Nah, sementara kita belum tahu ada nama para tabas. Walaupun banyak orang sudah tahu, saya sendiri belum tahu. Gitu. Jadi yang saya tahu masih diberikan secara dokumen legalnya kepada uangnya kepada pengacara SS. Bang, katanya upaya bujuk rayu dari Elsa, bang, uang itu dititipkan. Bukan atas inisiatifnya, bang. Itu belum saya dalami. Tapi kemungkinan itu ada, makanya ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama karena ditakut-takutin, karena ketakutan, dan kemudian karena ditakut-takutin juga. Jadi karena situasional ya, ketakutan sama penahanan, ditakut-takutin kemungkinan sama pengacara, kemudian ditakut-takutin sama penegak hukum lain, sehingga kemudian akhirnya kembali yang sebenarnya sudah dimintakan secara menulis surat lewat kan Pak Sanjay ini pernah memberikan kuasa kepada Bapak Andi ini sebagai juru tagih namanya. Uang pribadi ini ditagihkan oleh Pak Andi. Pak Andi sudah menagihkan apa gitu ya, artinya kami meminta kebijakan dari perusahaan dalam hal ini Pak Sanjay selaku owner. Itulah bentuknya kami diskusi secara baik-baik, lalu kemudian terjadilah demo berulang kali dan ada beberapa kelompok saya pimpin langsung untuk demo ke perusahaan kantor, kemudian kantornya tutup, yang lain sudah dibayar kelompok tersebut, kemudian kelompok berikutnya kita cari lagi alamat rumahnya dan akhirnya kami demo lagi di rumahnya dan kemudian Pak Sanjay dan istrinya di sini menyatakan bahwa untuk kali ini kami sudah nggak bisa membayarkan ya kelompok yang di bawah Pak Andi lagi. Karena kenapa? Dana yang kami tunggu sebagai dana yang kami titipkan kepada yang bersangkutan lawyernya pada di awal, ya. Lalu kemudian dana titipan tersebut belum dibalikin. Waktu itu saya dan teman-teman merasa nggak percaya gitu kan. Akhirnya beliau menunjukkan beberapa bukti dan pada akhirnya karena tetap kami tagih ke mereka, ke Pak Sanjay dan keluarganya, akhirnya dia memberikan bahwa kalau mau konfirmasi aja ke Bu Elsa. Ya. Awalnya itu kami dikasih surat kuasa berdasarkan member Mimals, bukan berdasarkan pribadi. Jadi waktu itu kami bersama KBMI, Keluarga Besar Mimals Indonesia yang terdaftar di organisasi kami ya, itu ke kantor Ibu Elsa Sari. Secara resmi kami menyurat juga, lalu kemudian dikatakan ini Mimals sehingga ini adalah
dana minus nggak ada kaitannya dengan Anda, kalian member-member gitu. Akhirnya berubahlah surat itu menjadi tagihan pribadi. Ya, saya tetap selaku koordinator. Tentu teman-teman para UMKM member-member Mimals ini yang seperti yang dilihat ibu-ibu ini ya, yang sangat susah tentunya yang mencari haknya, mencari dana top up untuk dikembalikan. Akhirnya tetap ikut juga dalam hal ini, sebagaimana Pak Sanjay juga sering mengatakan bahwa itu dana kalian di sana tuh ya, dana pribadi saya tapi buat kalian untuk berbagilah ya, sebagaimana saya masih mau usaha-usaha para UMKM ini bisa berlanjut gitu. Nah akhirnya dalam hal ini saya juga sempat mensomasi, dan pada akhirnya Farhad Abbas mengundang saya ya untuk mengklarifikasi. Makanya di sini kami kenapa sampai ke rumah Farhad, karena beliau adalah lawyer ya yang ditunjuk oleh Elsa Sharif. Sebagaimana kami tahu juga Farhad Abbas terlibat di awal, padahal Farhad Abbas sama sekali nggak pernah ada penunjukan lawyer waktu itu menurut Pak Sanjay ya. Nah kemudian berjalannya waktu, karena Farhad mengakui juga dana tersebut, bahkan member yang saya bawa waktu itu mau ditransferkan dana ya, waktu itu cuma ada satu kelompok yang saya bawa ke Farhad, mau ditransferkan tapi melalui rekening saya. Saya bilang kalau mau ke rekening saya otomatis tentu banyak member nih ya, saya nggak mau menjadi beban ya bagi saya nantinya, silakan aja langsung ke rekening yang bersangkutan. Akhirnya mereka komunikasi berlanjut dan akhirnya member tersebut keluar dari grup, sebagaimana saya katakan bahwa yang sudah cair mulai dari demo yang lalu sampai ketemu Farhad Abbas yang sudah cair harap keluar dari grup supaya saya nggak terlalu bingung ya melihat begitu banyaknya member yang berharap gitu. Memang nggak semuanya ya, nggak semua. Kalau semua kan se-Nusantara ini ada ratusan ribu teman-teman UMKM. Tapi yang masuk di grup itu ada 2.000-an aja, dan ada 6.000-an selalu saja japrian. Satu kali japri saya biasa 6.000 member terus terang. Jadi dalam hal ini saya selaku koordinator punya beban moral ya. Kalau punya pribadi saya aja sendiri, Pak memang sudah negosiasi waktu itu. Tapi saya bilang maaf, boleh saja punya saya, yang penting ketemu member yang memang betul-betul saya lihat ya dengan mata kepala sendiri, dengan via japri WA juga begitu menderitanya mereka sampai ngirim WA ke WA saya piring makannya gitu loh ya, sampai ada biasa kangkung aja yang dia simpan di piringnya baru foto ke saya, Pandi sampai kapan ini kita menunggu, sementara modal kami habis ke sana. Kami berharap, ada ubi juga, ada yang diusir dari rumahnya dan ada yang sakit. Jadi ini saya rasakan sekali, makanya saya bilang kalau memang saya salah, kalau menurut Farhad Abbas silakan, mending saya kalau memang salah ya, mending saya supaya nggak terlalu berharap nih teman-teman member nih. Saya punya beban moral ke mereka karena mereka berharap ke saya gitu. Sementara punya saya sendiri saja, saya juga nggak bisa nerima karena ini bisa jadi jebakan juga bagi saya. Jebakan untuk hukum maupun jebakan untuk hati nurani saya sendiri, sebagaimana saya punya beban moral yang mendalam seperti itu. Terima kasih. Bang, ini kan di Blazer juga dalam pengacara waktu itu ya. Apakah menerima dana yang sebenarnya di luar di lawyer juga, Pak? Ya, diduga memang kalau menurut keterangan klien kami memang ada beberapa dana juga yang kemudian diserahkan sebagai lawyer fee ya, sebagai lawyer fee kepada mereka. Tapi itu nanti saya akan dalami dulu sejauh mana dan berapa jumlahnya sudah diberikan. Mudah-mudahan dana yang dikirimkan baik cash maupun transfer ini ternyata bukan 57 miliar tapi lebih dari itu, sehingga bisa potong-potongnya terjadi. Tapi memang dari dokumen ini memang yang diberikan kuasa sebagai lawyer adalah si Elsa Sharif. Makanya saya tidak bisa berteman kepada wilayah yang disebutkan karena saya sekali lagi di sini disebut sebagai pengacara keluarga dan pengacara pribadi daripada Pak Sanjay ya, sehingga yang dimaksud dengan uang titipan itu adalah uang titipan keluarga, uang titipan keluarga yang kemudian dititipkan kepada pengacara Elsa Sharif. Itu yang nanti kita akan minta dananya dikembalikan kepada keluarga. Mengenai masalah perusahaan nanti saya akan pilah-pilah proses seperti apa. Kalau perusahaan ternyata dia hanya berutang, sementara di PKPU perusahaan tidak punya utang.
gitu. Jadi ini nanti kita akan analisa. Kalaupun nanti uang sudah kembali, nanti ada yang minta apa kerugian-kerugiannya mungkin akan dibutuhkan sebagai uang kompensasi yang kemudian bisa disepakati bersama. Tapi bahwasanya perusahaannya Pak Sanjay ini, kami ini dalam PKPU adalah perusahaan yang tidak punya hutang kepada siapapun juga. Jadi itu tadi dia. Nah, sampai di sini putusan pengadilan itu semuanya diminta dikembalikan kepada saudara Sanjay. Nah, di sini saya belum dapat nih ada uang yang sifatnya kelihatan di rekening. Yang ada nih uang sebesar 1 miliar ya, yang baru kelihatan ya. Jadi nggak ada uang banyak di sini, cuma ada tapi lebih banyak barang-barang, mobil, kendaraan dan lain-lain. Bahkan pihak Polda melalui ratusan juta yang Iya, miliar nih, 1 miliar nih. Ada 1,9 miliar, ada yang 6 miliar, ada tapi enggak ada seperti yang di dalam miliar. Tapi lebih banyak adalah kendaraan-kendaraan mobil yang kemudian tampaknya sudah dikembalikan. Ini ada Alfa, ada Avanza, ada Calya, macam-macam ini. Ya, apakah sudah dikembalikan Bang? harusnya sih sudah. Kalau belum kita minta untuk ditagihkan mobil ini. Seperti itu. Jadi ada banyak sekali kendaraan yang rata-rata Avanza sama Agia ya. Gitu. Itu dia. Nah, tapi ini rata-rata sudah dikembalikan karena memang tidak bersalah kan. Nah, sekarang yang menjadi sambutan adalah mengenai uang titipan yang belum dikembalikan. Itu yang sedang kami kejar. Bang, kemarin kan pihak tim kuasa hukum yang lama sudah berusaha ya karena saat ini ya, abang sendiri ada konfirmasi. Ya, saya itu kan pasti punya aset kan, punya dana kan, pasti punya dana. Ya, kita minta baik-baik lah supaya dikembalikan lah uangnya. Jadi uang yang bukan haknya itu harusnya dikembalikan. Yang sampai diambil, kalau diambil itu menjadi persoalan hukum, jadi penggelapan. Jadi intinya uang yang bukan haknya tolong dikembalikan. Karena sudah diminta. Memang waktu diserahkan dititipkan, tapi sekarang diminta tolong dikembalikan. Jadi makanya nanti saya akan bikin surat permohonan permintaan pengembalian uang titipan. Dulu suratnya. Permintaan pengembalian uang titipan milik keluarga Sanjay, meminta dan memohon kepada pengacara yang bersangkutan supaya mengembalikan uangnya. Paling enggak dalam 1 minggu setelah suratnya kami sampaikan. Kalau enggak, kami masih berbaik hati, mungkin beliau masih mikir. Nah, kita tunggu lagi 1 minggu. Kalau enggak juga, berarti kita harus melakukan langkah hukum, yaitu proses hukum melalui teguran hukum. Teguran hukum pertama, kita minta lagi uangnya dikembalikan 1 minggu. Kalau enggak juga, kita minta lagi teguran hukum kedua, uangnya dikembalikan. Kalau sampai 3 surat yang kita kirimkan dari kami pengacara kuasa hukum Sanjay ini kemudian tidak diikuti juga, berarti kami beranggapan ada satu potensi dugaan pelanggaran hukum atau dugaan tindak pidana yang dilanggar penggelapan uang tersebut. Makanya setelah itu baru kami bikin laporan ke polisi. Langkahnya sama pasal tersebut. Ya tentunya berdasarkan surat, karena kalau dunia hukum ini kan pegangannya adalah surat menyurat. Kita kirimkan surat, jawabannya apa, gitu. Kalau memang betul kita sambung. Kalau kita perlu musyawarah boleh, musyawarah terang-terangan boleh, musyawarah diam-diam boleh. Kalau musyawarah terang-terangan diketahui oleh publik, kalau musyawarah diam-diam hanya kami berdua yang tahu. Mungkin nggak ada lagi ceritanya setelah itu kan begitu kan udah selesai kan gitu. Tapi nanti saya bisikan kepada teman-teman media, ini udah selesai nih, oke ya. Bang, ada yang menyurat ini kan Kepada ini untuk ditampilkan suaranya karena sebelumnya sudah ada apa gitu banggan ya karena banyak ini. Nah kebetulan ini ada ini tinggal di mobil. Oh ada ini ada. Nah ini. Nah ini bukti transfer ya. Ini transfer kepada Pak Sarif ini. Dokumen paling-palingnya. Saya sama ini garing itu ini dia. Ya. Jadi bukti transfer bukti setoran kepada ini 3 miliar, kepada ini 10 miliar, kepada ini 6 miliar, kemarin 2 juta, kemudian terakhir 10 miliar. Totalnya 33 miliar. Di dari bulan Januari dari bulan Desember 2019 sampai Januari
2020. Totalnya 37 miliar. Kemudian berikutnya dikirimkan juga 5 miliar dan 9 miliar lagi kepada salah satu tim. Nah ini transfernya sudah ada semua, aslinya dipegang oleh klien. Jadi ini sudah lengkap semua datanya. Nah mengenai kabarnya ada dana cash yang diserahkan sendiri. ada dana cash yang diserahkan, cuma kan itu membutuhkan pengakuan ya. Karena kalau di klien kami menyatakan uang cash buat sekian-sekian sudah diterima dan ada banyak saksi, tapi kalau yang bersangkutan menyatakan tidak menerima kan berarti kan harus dibuktikan secara hukum kan. Jadi nanti hukumnya yang akan bekerja untuk membuktikan itu. Ada itu kalau menurut keterangan klien kami, Pak Andre ada dana cash yang diberikan di luar ini, di luar dana yang ditransfer ini ada. Oke, foto dulu.